Shoo, blub, 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 blub. Shoo. Halo semuanya, di video kali ini kita bakal lanjutin lagi HM Series season kedua. Mantap. Biar cepat selesai lah ya ini series, jadi nggak berkepanjangan gitu kan. Oke, karakter kedua kali ini adalah Gina, maid yang ada di villa bersama karakter bernama Dia. Masih aneh aja sumpah manggil dia, ya gitu dah. Oke lah, buat ngisi ini video, aku bakal jelasin siapa ini Gina dan alur cerita ending Gina itu gimana. Kebetulan juga Gina sama Dia ini kan satu ending ya. Karena kemarin pas aku bikin video gambar Dia, aku tuh nggak jelasin gitu gimana alur ceritanya si Dia ini, karena malah sibuk nostalgia gitu. Yeping panjang lebar tentang game ini gitu jadinya. Jadi ya udahlah ya, kita lanjut aja ke videonya. Aku bakal ceritain sambil kalian bisa lihat proses aku ngegambar fan art Gina kali ini. Oke. Jadi siapa itu Gina? Gina ini cucunya dari Marta atau nenek yang sedang bekerja di Clove Villa rumahnya si Dia ini. Dia ini karakter ya, bukan dia menunjuk ke orang gitu. Paham lah ya, agak susah emang. Nah, jadi Gina ini orangnya itu pemalu. Kelihatan banget dari cara dia jalan kalau di dalam in-game gitu. Ya, kata Gina. Serta Gina ini orangnya yang sangat formal ya. Emang dididik kayak gini sih, jadi maid gitu. Dia tuh manggil kita itu sir dan manggil dia itu sebagai miss. Kayak manggil pak atau ibu gitulah bisa dibilang. Nah, Gina ini bekerja sebagai maid buat si karakter Dia ini. Sumpah susah banget. Dia, ya inget dia itu karakter. Yang mana mereka ini jadi kayak temen lah ya, atau sahabat gitu. Soalnya si Dia ini nggak pernah punya temen lain gitu selain si Gina. Karena dia juga nggak pernah keluar dari villa sepanjang game, di seluruh game gitu. Dia cuman ada di villa doang. Nggak kayak Gina yang keliling gitu bersosialisasi dengan penduduk yang lain. Makanya menurut dia itu Gina ini salah satu temennya lah, sahabatnya bisa dibilang. Soalnya ini bakal masuk ke dalam ending ceritanya nanti ya. Kalau gitu kita masuk aja ke cerita ending si Gina ini dengan judul Goddess Dress. Oke. Di sini aku nggak ngasih tahu step by step buat dapetin endingnya ya, tapi aku rangkum aja jadi sebuah narasi cerita gitu ya. Oke, jadi setelah kita berteman dengan Gina, suatu hari Gina akan nyamperin kita di rumah untuk membicarakan sebuah festival yang akan digelar di kota tempat kita berasal sebelumnya. Kita itu berasal dari kota yang namanya Flowerbird City. Nah, Gina ini ceritain lah di sana bahwa akan ada event lomba membuat baju goddess. Masalahnya, Gina ini belum ada ide sama sekali ya mau buat baju itu gimana dan minta bantuan kita untuk mikirin rancangan bajunya. Karena Gina berpikir kalau dia bisa menangin ini, dia juga bisa ikut membantu menyelamatkan kota ini dari ya rencana kota ini mau dibikin sebagai taman hiburan gitu. Ya tugas kita di sini cuma bantuin Gina aja sih. Di sini Gina itu nggak tahu ya bahwa kita sebagai MC di sini tuh bisa melihat si goddess yang ada di danau di atas gunung itu. Nah, karena si kita juga ini sebagai MC nggak bisa gambar dan nggak bisa nyampein ide, bingung lah jelasinnya gimana ya kan. Jadi kita itu cari bantuan seorang bernama Katie. Ya dia ini bisa gambar dan bisa ngedesain lah. Dari pakaian aja bisa kalian lihat dia ini kayak artis banget lah bisa dibilang. Chef, bisa gambar, bisa ngejahit dan lain sebagainya. Oke, jadi Katie ini bekerja sebagai pelayan bar milik kakeknya. Setelah kita berteman dengan Katie, suatu hari Katie dan Gina, kalau nggak salah ini ya, atau Katie doang, aku lupa deh, akan menemui kita di pagi hari dengan membawa beberapa sketsa tentang rancangan dari gaun ini. Habis itu mereka tuh ya kayak minta pendapat kita gitulah. Setelah melihat hal tersebut, kita sebagai MC menghampiri si goddess atau ya kita sebut aja sini Dewi ya, biar nggak kecampur sama judul dari ending ini ya. Untuk minta pendapat lah gimana nih cara buat baju yang kayak lu nih. Nah, dapatlah kita nih gambarannya dan nemuin Katie lagi sambil menceritakan apa yang kita dapat dari si Dewi. Katie itu kayak heran, kok lo bisa tahu detail dari bajunya, kayak gila banget gitu. Ini ngebuat kayak lo itu bisa ngeliat Dewi gitu. Tapi ya kita cuman balas dengan ketawa aja ya, karena nggak bakal ada yang percaya kalau kita bisa melihat sang Dewi. Beberapa hari pun berlalu, sampai suatu saat kita ada di depan villa, kita akan melihat Gina dan Katie yang sedang berdiskusi gitu tentang perancangan gaunnya. Akan tetapi dia yang melihat dari kejauhan gini cemburu gitu, ngelihat Gina kok main sama orang lain terus selain dirinya. Makanya di sini dia nyamperin mereka dan marah gitu kepada Gina, nyuruh Gina buat cari scarfnya yang hilang.
Karena hal ini juga yang ngebuat kita harus deket sama dia, buat ngebujuk dia agar nggak terlalu egois. Kita lagi aja ini yang kerja. Hingga suatu hari saat kita di danau tempat Goddess berada atau si Dewi itu manggil kita untuk ngatain bahwa kita itu harus ngebuat gaunnya dengan benar-benar seperti yang dia buat sendiri gitu. Kan kita bingung gimana cara buatnya. Nah dari sini si Dewi ceritain lah cara buatnya itu gimana. Dimana dia itu harus punya benang yang dipintal di bawah sinar rembulan dengan campuran fairy berry. Hah? Kita yang mendengar itu kayak pusing gitu, ini mah banyak banget yang harus dilakuin. Alhasil sang Dewi bilang ke kita bahwa yaudah lu beli benang aja, ntar gue yang buatin. Oke lah kalau gitu. Alhasil yang ngebuat kita beli benang dari si Louis. Oleh karena itu kita langsung aja menghampiri toko Louis buat membeli benang tersebut. Setelah mendapatkan benangnya, kita kembali lagi ke tempat Dewi dan memberikan benang tersebut. Sang Dewi mengatakan bahwa pekerjaannya ini membutuhkan waktu sekitar 2 mingguan. Dan ya buset lama banget. Hingga akhirnya suatu pagi, sang Dewi akan membangunkan kita yang lagi tidur dan mengatakan bahwa kain yang sudah dibuat sudah jadi. Berbentuk kain surta dengan warna yang sangat mengkilap, pelangi yang indah gitu. Para kurcaci yang ikut dengan Dewi ini juga ngomong gitu ke kita bahwa hati-hati ya sama nih kain. Mereka melihat sang Dewi ini yang bekerja keras banget buat ngebuat kain ini. Karena kita udah dapat kainnya nih ya, kita lanjut lagi ke villa buat nemuin si Gina untuk memberikan kain tersebut. Saat Gina melihat kain tersebut, dia tuh sangat senang banget dan terheran-heran gitu. Gimana caranya kita ini bisa mendapatkan kain seindah ini? Ya di sini kita MC ceritalah ini dibuatin sama Dewi dan lain sebagainya. Tapi ya seperti yang aku bilang, nggak ada yang percaya gitu kalau kita dibuatin sama Dewi. Hari pun berlalu, Gina yang sedang sibuk menjahit kain tersebut bersama Katie di bawah pohon. Lagi-lagi dia yang melihat dari rumah itu kayak sebel gitu atau cemburu lah, karena teman satu-satunya nih sahabatnya main sama orang lain terus selain dirinya berhari-hari gitu. Katie yang ada di sana kali ini marah gitu dan ngebentak dia. Dia yang pertama kali mendapatkan hal kayak gini itu nangis dan berlari ke dalam villa. Kita sebagai MC yang melihat kejadian tersebut nyusul dia lah dan ya berbicara baik-baik gitu apa yang sedang terjadi saat ini. Setelah kita memberi pengertian kepada dia, ya akhirnya dia bisa mengerti dan meminta maaf kepada Gina dan Katie juga. Ya setelah itu mereka bertiga berteman dan melanjutkan pekerjaan bersama-sama. Dimana Gina menyampaikan ide bahwa dia yang akan menjadi modelnya nanti setelah gaunnya selesai. Ya, kita ngurusin persahabatan wanita-wanita di sini. Akhirnya setelah 4 minggu pun berlalu atau 1 bulan, bajunya jadi juga. Di sini dia dan Gina akan mengunjungi kita buat memberitahu bagaimana bajunya yang sudah dikenakan oleh dia, bahwa dirinya akan mengirimkan gaun tersebut ke festival yang ada di kota. Setelah berbagai hal terjadi, akhirnya pengumuman gaun terbaik diberitakan, yang ternyata dimenangkan oleh Gina. Gina menyampaikan berita itu ke kita dengan sangat senang dan bahagia. Gina menyampaikan bahwa banyak orang dari kota yang ingin ke desa ini untuk diajari cara membuat gaun tersebut oleh Gina. Karena hal ini, kota jadi terselamatkan dan tidak jadi dibuat sebagai taman hiburan. Asik. Akhirnya selamat juga ini tempat. Tamat. Cuman ada epilog tambahan di mana Gina akan menyampaikan rasa terima kasih kita dan mengatakan bahwa kita itu adalah motivator atau tujuan hidup Gina gitu. Yang ngebuat dia malah jadi malu sendiri dan melarikan diri. Ya seandainya bisa nikah ya di game ini, harusnya kita bisa nikah tuh sama Gina. Emang kalau saranku di main yang di Hero of Leaf Valley ya, kita bisa milih Gina di situ. Mantap, perfect. Nice. Wah, gila, berbusa aku nyeritain alur ceritanya. Cuma lumayan seru ya, mengingat-ingat hal lama. Jadi seru juga gitu. Untungnya, walaupun aku agak-agak lupa sama ceritanya ya, untungnya ada yang bikin alur cerita di website gitu ya. Jadi aku bisa mengingat-ingat dikit lah. Cuman kalau ada yang kurang dari ceritanya ya mohon maaf ya, karena ini dari seingatku doang gitu ya. Kalau gitu kita balik lagi lah ya ke gambaran aku kali ini. Seperti yang kalian bisa lihat, aku kan udah bilang tuh sebelumnya, kalau tempat atau cerita maupun konsep dari HM series kali ini, aku tuh ngambil langsung dari gamenya. Karena Gina ini kan matte ya, jadi aku buat aja si Gina ini lagi berbersih rak buku di bagian sini. Bagus ya kan konsepnya? Kalian di sini aku ngide karena aku tuh jarang banget gambar wajah tampak samping ya, makanya aku buatlah si Gina ini di ilustrasi kali ini wajahnya dari tampak samping. Dan buat cahayanya berasal dari jendela di bagian sini, yang berarti cahayanya membelakangi si karakternya ini. Dimana itu aku berarti harus gambar buat wajahnya itu full bayangan, kayak di ilustrasi Legal X Love sebelumnya, yang mana itu amburadul banget.
Aku pas buat ini nih, alah mati sudah ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku tuh nggak bisa buat render warna kulit yang ketutupan sama bayangan gitu loh. Yang kemarin aja kayak kena penyakit kuning gitu. Aneh banget. Tapi kalau yang sekarang warna kulitnya gimana menurut kalian? Tapi dipikir-pikir ini ya, aku ada satu teori yang belum terjawab juga sih. Kan ini villa ya, gede ya. Dimana sini kan ada Martha sama Gina sebagai maid lah bisa dibilang. Nah, terus di bagian sini kalau kalian lihat kan ada lukisan kayak laki-laki sama perempuan gitu. Yang mana asumsi kita berarti ini si pemilik tempat villa ini kan. Yang berarti itu adalah orang tuanya dia. Nah, masalahnya kemana orang tuanya ini ya kan? Si dia ini soalnya selalu sendirian gitu di dalam villa ini. Kecuali sama maid-maidnya ini ya, Martha sama Gina yang udah jadi ya kayak keluarganya gitu. Jadi sisi gelap di Harvest Moon kali ini. Kemana orang tua dia, guys? Ya gitu aja ya mungkin ilustrasi aku kali ini. Berarti tinggal 3 karakter lagi yang tersisa untuk kita gambar. Dan nanti kita bakal bahas endingnya lagi yang berkaitan dengan karakter selanjutnya yang kita gambar. Diulang-ulang sih. Jadi seru ya kan cerita-cerita lagi. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton sampai menit ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine.